Oke guys, ketemu lagi sama Kakang Prabu di channelnya Kumaing. Di video kali ini Kakang Prabu akan menceritakan film dari Deadstream. Nah, sebelum dimulai jangan lupa untuk di subscribe seperti biasa guys. Seorang YouTuber melakukan aksi live streaming demi menaikkan sebuah audiens dan sponsornya di YouTube. Dia nekat untuk tinggal satu hari di rumah kosong yang dulunya pernah terjadi tragedi yang sangat menyeramkan. Namun naasnya, aksi yang si Shawn lakukan berujung mencelakai dirinya sendiri. Nah, apakah si Shawn ini berhasil keluar dari rumah kosong tersebut? Mari kita tonton sampai selesai. Nah, inilah sang YouTuber nekat. Namanya Shawn. Dia adalah seorang YouTuber yang penuh piomongan dan cacapekeun netizen. Sampai pernah dilaporkan oleh netizen atas konten videonya. Sampai akun YouTube-nya pun di-banned alias diblokir. Nah, setelah 3 bulan akun YouTube-nya bisa diakses kembali dan di sini si Shawn ingin mencoba untuk membuat sebuah konten video live streaming dengan menempati rumah angker selama 1 malam. Karena ingin berbeda, si Shawn ingin memberikan pengalaman paling gila dan menyeramkan, guys. Setelah persiapan yang sudah sangat matang, pada keesokan harinya dia pun sudah siap untuk berlive streaming dengan segala peralatan yang lengkap, mulai dari kamera GoPro, laptop, TV, kulkas, dan lemari untuk diletakkan di setiap sudut rumah. Selain itu juga dia membawa peralatan pengusir mantan alias pengusir setan. Dan yang lebih gelona, si Shawn ingin mempersulit keadaan jika situasi sulit menimpanya dengan cara membuang busi mobilnya dan mengunci diri di dalam rumah tersebut dan membuang kunci gemboknya ke sela-sela rumah. Nah, si Shawn pun langsung mendekati rumah angker itu dan membuka pintu tersebut dengan menggunakan tintang atau besi. Lalu dia pun memasuki rumah tersebut dan menjelaskan tentang tragedi yang mengerikan yang pernah terjadi di rumah ini ke para audiensnya. I've never done one before. In 1910, a man named Max Lowland wrote about a reoccurring dream here. 1 year later, Max Lowland died. Wah, penonton live streaming terus meningkat. Usai mengeksplor lantai 1, si Shawn langsung menuju ke lantai 2 dengan menciptakan storing musik menyeramkan. Lagu Gaby. Di sana si Shawn melihat ada 3 ruangan dengan suasana yang tak kalah pikasieun. Kamar yang pertama adalah kamar anak-anak yang dibantai secara sadis oleh perawatnya. Pretty creepy, right? That girl totally saw something in this room. Dan kamar yang kedua yaitu tempat ditemukannya mayit penghuni dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Dan kamar terakhir merupakan kamar yang biasa-biasa saja tanpa ada cerita horor. Si Shawn pun memilih kamar yang terakhir sebagai tempat berlindung sekaligus memasang laptop dan penerangan untuk seluruh kamera yang sudah dipasang di setiap sudut ruangan. Absy's on this thing. I'm not as young as I used to be. No offense, Thunder. I mean, I know it says spirits. I am provoking them. Waktu pun terus maju dan bergulir, dan malam semakin larut. Suara petir semakin terdengar. Ketika sedang ngahuleng, si Shawn langsung lari ketakutan mendengar suara dari atas genteng. Come to me, I summon thee. Really?
Di saat si Shaun sedang mantau seluruh kamera yang dia pasang, dia ngegebeg melihat bayangan di lantai 2. Si Shaun sangat ketakutan. Dia meminta bantuan ke para penonton. Apa yang harus dia lakukan? Para penonton itu ingin si Shaun keluar dari kamar dan melihatnya secara langsung. Alright, here I go. Watch me soar. Si Shaun pun menjerit semakin ketakutan mendengar suara langkah kaki dan ketukan dari pintu. Ternyata ada seorang perempuan yang bernama Chrissy yang mengaku penggemar beratnya si Shaun. Lalu si Chrissy pun bergabung dengan si Shaun untuk menelusuri tempat itu. Setelah itu mereka pun mencoba menyiapkan alat-alat untuk memanggil para ruhun di tempat tersebut. Spirits of this house. We want to talk to the child spirits of this house, not the... Si Shaun sangat rewas. Dia cemas melihat tingkah si Chrissy yang suka tiba-tiba menghilang gerak dan mencoba memeriksa dari setiap kamera yang dia pasang. Tiba-tiba si Chrissy ngarerewas si Shaun. Sungguh aneh tapi nyata, si Chrissy berubah jadi sangar dan langsung ngegegel. Si Shaun yang tadinya rewas tidak sengaja membunuh si Chrissy. Dan ternyata si Chrissy ini adalah arwahnya si Mulder, perempuan yang gantung diri di tempat ini. Karena si Shaun sudah menghancurkan penangkal yang ada di lemari itu. Dalam artian dia telah melepaskan semua roh jahat yang ada di tempat ini. It'll be because of this thing. Sean, you know that thing that was hanging in the closet? Evil. Si Shaun pun sangat menyesal karena dia tidak mengetahuinya. Somebody help me! I'm gonna go try to squeeze back. Lanjut nih, si Shaun mencoba untuk mengecek menggunakan kameranya. Dan tiba-tiba anjing! Ketika dia mau keluar, dia lupa kunci gemoknya sudah dia buang dan tidak bisa keluar. Kini si Shaun mencoba untuk keluar dengan melewati jendela yang ada di kamar atas menggunakan tambang. Dan setelah di kamar atas, dia menemukan lagi anak yang serem. Karena tidak ingin mati konyol, akhirnya si Shaun pun memberanikan diri gerak untuk terjun dari jendela atas. Dia pun kini terluka dan mencoba untuk mengobati lukanya itu. Dia langsung pergi untuk mencari busi mobil yang sudah dia buang. Lagi-lagi saat sedang kokoreh, dia melihat sosok yang pikasieun. Si Shaun langsung lari ketakutan dan entah ada polsek dari mana, tiba-tiba dia bertemu dengan polisi. Dia pun merasa lega, namun nyatanya polisi itu juga ternyata setan yang mencoba untuk membunuh si Shaun. Dan untungnya dia melawan dan langsung masuk ke dalam mobil serta mencari alat yang bisa membantu untuk melawan setan tersebut. Si Shaun pun menemukan sebuah pistol yang langsung ditembakin sama setan yang ingin membunuhnya. Dan setan itu pun mati. Aneh ya, setan kok bisa mati?
Nah, pada saat sedang berinteraksi sama para penonton yang live streaming, di sini ada emak-emak yang ngasih tahu cara satu-satunya supaya bisa selamat dengan mengorbankan daging. Teing daging sapi apa daging domba? Aku juga bingung. Dan dia juga menemukan sebuah buku ritual atau jimat tutorial mengalahkan setan. Dan kini akhirnya si Shaun yang merasa ini udah tanggung, dia kembali memasuki tempat itu lagi dan ingin membuat perlawanan terhadap arwahnya si Mulder dengan menggunakan alat yang sudah dia bawa seperti pisau, air suci, bawang putih, cabai, gula, garam, dan kerupuk. Emangnya mau dagang seblak gitu di situ? Si Shaun pun langsung menuju ke lantai 2 untuk mencari arwahnya si Mulder dengan cara mengecek semua kamera yang telah dia pasang. Dan dia juga mendapati petunjuk dari internet mengenai bahasa yang ada di buku jimat tersebut. Dia mencoba untuk melakukan sebuah ritual yang ada dalam buku yang dia temukan. Lalu setelah itu si Shaun langsung mencari arwahnya si Mulder untuk diletakkan di garis ritual yang telah dia buat. Tak sengaja ketika dia memasuki kamar, dia temukan anak kecil yang sangat menyeramkan. Mencoba cara yang kedua, si Shaun mencari arwah si Mulder dengan memancingnya. Setelah arwah itu datang, malah si Shaun yang terluka. Tiba-tiba saja dia sudah berada di dalam kolam bekas si penghuni yang dulunya mati di sini. Si Shaun mulai kesurupan dan dia mencoba untuk melawannya agar tidak mati konyol. Akhirnya dia berhasil membunuh salah satu arwah yang ada di tempat itu. Si Shaun tidak mau nyerah. Dia memancing arwah si Mulder kembali untuk keluar. Dan ketika itu tiba-tiba, lalu ting entah kunaon, dia memasangkan kamera di kepalanya arwah tersebut dengan tujuan bisa mengawasi melalui kamera. Si Shaun langsung memulai sebuah ritual yang didapati dari buku petunjuk itu. Namun semuanya itu sia-sia. Dan ketika si Shaun raga-raga lantai 1, dia menemukan jari yang terputus. Dan akhirnya si Shaun pun mengerti salah satu cara untuk memusnahkan arwahnya si Mulder itu dengan cara memotong jari tangannya sendiri. Akhirnya dia berhasil memusnahkan arwahnya si Mulder. Dia juga telah berhasil membuat live streaming dengan tembus 6,1 miliar penonton. Tapi endingnya teuing kumaha ini teh, malah semakin banyak arwah yang bermunculan. Dan siaran live streaming pun tiba-tiba putus. Dan tak tahu si Shaun ini selamat atau tidak, guys. Jadi film ini menyimpulkan, berpikirlah terlebih dahulu sebelum bertindak, agar kalian tidak seperti si Shaun yang teuing tah kumaha eta maot apa enggak. Oke lah guys, jangan lupa untuk di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video yang selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari Pusat mengatakan bye bye.